Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Ilahia, NIM akhir 153. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus e-government citizen service portal. Jadi di bab 1 itu yaitu pengumpulan kebutuhan software. Deskripsi e-government citizen service portal yaitu platform digital yang memungkinkan warga negara untuk mengakses berbagai layanan pemerintahan secara online. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan keterjangkauan layanan publik dengan menyediakan satu pintu layanan digital untuk administrasi kependudukan, perizinan, pembayaran pajak, layanan kesehatan, pendidikan, dan lainnya. Yang dimana tujuannya yaitu untuk mengurangi birokrasi, meningkatkan partisipasi warga, mempercepat akses layanan, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Lalu di hasil wawancara itu ada jadwal wawancara. Jadi seperti ini. Lalu ada agenda wawancara. Lalu ada hasil wawancara. Lalu ada hasil observasi. Selanjutnya ada jadwal observasi, agenda observasi, keandalan sistem, yaitu observasi kesalahan. Hasil analisis dokumen, yaitu ada daftar formulir dan laporan. Lalu ada temuan dari analisis dokumen. Lalu ada identifikasi masalah. Yang pertama, permasalahan utama pada smart system. Yang terakhir yaitu rekomendasi. Lalu di bab 2 yaitu analisis kebutuhan software. Jadi ini daftar kebutuhan software. Ada berbagai macam. Lalu klasifikasi kebutuhan software. Ada dua, yaitu kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Jadi seperti ini. Lalu produk dalam kebutuhan software. Lalu ada proyek dalam kebutuhan software. Lalu keterkaitan antar kebutuhan dan prioritasnya. Lalu di bab 3, pemetaan arsitektur software. Jadi penjualannya seperti ini. Nah, konteks bisnisnya yaitu beroperasi dalam lingkungan administrasi pemerintahan yang terus berkembang dengan tuntutan layanan yang lebih efisien, transparan, dan berbasis digital. Warga negara modern menginginkan pengalaman yang cepat, mudah diakses, serta aman dalam setiap tahap interaksi mereka dengan layanan pemerintah, mulai dari pengurusan dokumen hingga pembayaran pajak dan pengaduan masyarakat. Yang dimana ini tujuan bisnis dan batasan dan kendala. Lalu model arsitekturnya yaitu menggunakan arsitektur microservice, di mana setiap layanan dibagi menjadi komponen independen yang dapat dikembangkan, diperbarui, dan dikelola secara terpisah tanpa mengganggu layanan lainnya. Nah, alasannya itu skalabilitasnya tinggi, fleksibilitas teknologi, keandalan, keamanan lebih baik. Lalu ini untuk gambar diagram blok dari software yang akan dibangun. Karena tadi kita memakai microservice. Jadi ini seperti ini diagramnya. Nah, ini penjelasan deskripsi diagram baloknya itu. Lalu alur komunikasi antar komponen. Lalu teknologi yang digunakan itu ada bahasa pemrograman, framework, yaitu ada front end dan back end, lalu database-nya, lalu middleware, yang terakhir cloud infrastructure dan deployment. Lalu di bab 4 itu identifikasi dan desain output.
Jadi ini di tabel identifikasi output itu ada nama laporan, alat untuk menampilkan laporan, bentuk laporan, yang membuat laporan, yang menerima laporan, periode laporan, deskripsi laporan, data atau informasi yang ditampilkan. Lalu untuk menentukan format output, yaitu jenis outputnya seperti ini, media outputnya seperti ini. Nah, di sini tuh desain outputnya untuk laporan pengguna SSO. Jadi, laporan pengguna SSO merupakan dokumen penting yang mencatat aktivitas autentikasi pengguna dalam sistem e-government melalui mekanisme single sign-on atau bisa disebut SSO. Laporan ini bertujuan untuk memantau penggunaan layanan oleh warga, pegawai pemerintah, dan stakeholder lainnya seperti efisien atau terpusat. Jadi seperti ini. Lalu di sini itu jumlah permohonan kayak permohonan izin. Jadi laporan permohonan izin ini berfungsi sebagai rekapitulasi dan pemantauan terhadap pengajuan izin yang dilakukan oleh masyarakat melalui sistem digital e-government Citizen Service Portal. Laporan ini menyajikan informasi penting mengenai jumlah, status, dan jenis permohonan izin dalam suatu periode tertentu. Lalu ini laporan pajak. Ini menyajikan rekapitulasi pembayaran pajak oleh berbagai pihak selama bulan Maret. Informasi yang ditampilkan mencakup nama wajib pajak, jenis pajak yang dibayarkan, jumlah pembayaran, tanggal transaksi, serta metode pembayaran yang digunakan. Lalu ini untuk laporan telemedicine merupakan bentuk dokumentasi layanan kesehatan digital yang memungkinkan pasien memperoleh diagnosis dan resep dari jarak jauh melalui konsultasi online. Dalam laporan ini, informasi penting mengenai identitas pasien, tanggal konsultasi, dokter yang menangani, hasil diagnosis, dan resep obat digital dicatat secara sistematis. Lalu di laporan keamanan, ini merupakan dokumen harian yang dibuat oleh Dinas Keamanan melalui sistem Smart City atau pelaporan warga dalam format digital atau PDF. Laporan ini mencatat secara rinci kejadian keamanan yang dilaporkan warga, seperti kasus pencurian yang terjadi di Jalan Merdeka nomor 23 pada 24 April 2024 pukul 8:15. Laporan mencakup jenis kejadian, waktu, dan lokasi kejadian, bukti berupa foto atau video, serta status penanganan yang sudah dinyatakan selesai. Selain itu, disertakan log interaksi yang menunjukkan waktu respon petugas hingga penanganan tersangka. Laporan ini penting sebagai dokumentasi transparansi dan respons cepat dari pihak keamanan terhadap laporan masyarakat. Lalu di bab 5 yaitu identifikasi dan desain output. Jadi di identifikasi input ini ada nama input, alat untuk mengentry data, bentuk data, yang menyediakan data, yang mengentry data, periode input, deskripsi input, data atau informasi yang dientry termasuk source dokumen yang berkaitan. Jadi seperti ini. Lalu ini untuk desain inputnya. Jadi penjelasan ini menunjukkan bagaimana sistem SSO secara otomatis mencatat data penting setiap kali pengguna masuk. Data ini digunakan untuk tujuan keamanan, pelacakan aktivitas, dan audit sistem. Lalu di formulir permohonan izin, ini dirancang secara sederhana dan jelas untuk memudahkan pengguna dalam mengajukan izin secara online. Formulir ini mencerminkan alur pengumpulan data yang rapi dan efisien, mendukung proses pelayanan publik berbasis digital. Lalu untuk data pajak tahunan, berfungsi sebagai sarana digital bagi wajib pajak untuk menyerahkan dokumen dan informasi yang diperlukan dalam pelaporan pajak tahunan. Data yang dikumpulkan mencakup dokumen resmi dan informasi pribadi yang wajib untuk pelaporan dan perhitungan pajak, sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Lalu untuk data konsultasi medis,
yaitu proses pencatatan data hasil konsultasi medis secara digital oleh tenaga medis. Informasi ini penting untuk dokumentasi riwayat kesehatan pasien, pemberian resep digital, serta integrasi layanan dengan sistem BPJS atau rekam medis elektronik lainnya. Formulir ini, lalu laporan pengaduan. Formulir ini merupakan sarana digital yang memudahkan masyarakat dalam menyampaikan laporan pengaduan secara langsung dan cepat kepada pihak berwenang. Data yang dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar untuk tindakan lebih lanjut serta dokumentasi resmi insiden yang dilaporkan. Lalu untuk bab 6, desain berbasis aliran data. Jadi di identifikasi proses, yaitu ada nama proses, deskripsi proses, input proses, output proses, alur proses, jika perlu ditampilkan flowchart di programnya. Jadi seperti ini, lalu arsitektur aplikasinya seperti ini. Jadi ini untuk konteks diagramnya seperti ini, lalu data flow diagram level 1 kayak gini, lalu data flow diagram level 2 yang proses 1, lalu ini untuk proses 2. Udah jelas ya seperti ini. Lalu data flow di diagram level 3 seperti ini. Lalu untuk kamus datanya itu bagi data pengguna, permohonan izin, dokumen izin, pembayaran pajak, konsultasi telemedicine, laporan keamanan. Lalu untuk bab 7 yaitu desain berbasis aliran proses, yaitu mengidentifikasi proses bisnis. Jadi analisis bisnis e-government citizen service portal merupakan sistem terintegrasi yang mendukung berbagai layanan publik digital. Sistem ini bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan pemerintah, meningkatkan transparansi dan efisiensi pelayanan publik, mengintegrasikan berbagai layanan dalam satu platform terpusat, mendukung digitalisasi administrasi pemerintahan dengan tujuan proses registrasi dan autentikasi, memastikan identitas pengguna yang valid dan aman. Pengajuan perizinan yaitu mempercepat proses permohonan izin dengan alur yang jelas. Pembayaran pajak yaitu memfasilitasi pembayaran pajak yang mudah dan terintegrasi. Telemedicine menyediakan layanan kesehatan jarak jauh yang aksesibel. Pelaporan keamanan memberikan saluran komunikasi cepat untuk laporan masyarakat. Lalu untuk mengidentifikasi aktivitasnya seperti ini. Ini untuk proses registrasi dan autentikasi, lalu untuk proses pengajuan perizinan, lalu proses pembayaran pajak, lalu proses konsultasi telemedicine, lalu proses pelaporan keamanan. Lalu untuk mengidentifikasi aktor, yaitu masyarakat atau warga, bertanggung jawab menggunakan layanan, menyediakan data yang akurat, mengikuti prosedur yang ditetapkan. Petugas dinas terkait, yaitu memproses pengajuan, melakukan verifikasi, memberikan persetujuan. Admin sistem, yaitu mengelola sistem monitoring, maintenance, manajemen pengguna. Lalu selanjutnya dokter untuk telemedicine, yaitu memberikan konsultasi, diagnosis, dan resep digital. Yang terakhir yaitu petugas keamanan, yaitu menindaklanjuti laporan keamanan, koordinasi dengan pihak berwenang, lalu mengidentifikasi gerbang. Jadi seperti ini percabangan utama, lalu kondisi percabangan, lalu diagram alur proses. Ini untuk proses registrasi dan autentikasi, ini untuk proses pengajuan perizinan, selanjutnya untuk proses pembayaran pajak, selanjutnya proses konsultasi telemedicine, lalu selanjutnya proses pelaporan keamanan. Lalu di bab 8 ini kamus data, yaitu mengidentifikasi elemen data. Jadi analisis kebutuhan berdasarkan dokumen SRS dan diagram alir data DAD e-government citizen service portal. Sistem ini memiliki 5 proses utama yang memerlukan berbagai elemen data, yaitu registrasi dan autentikasi pengguna, yang kedua pengajuan perizinan, yang ketiga pembayaran pajak dan retribusi, yang keempat konsultasi telemedicine, yang kelima pelaporan kejadian keamanan. Jadi untuk elemen data utama yang teridentifikasi, jadi seperti ini nama elemennya dan definisinya. Lalu untuk menentukan atribut data yaitu seperti ini.
lalu menentukan sumber dan tujuan data, lalu menentukan validasi data, lalu mendokumentasi kamus data, yaitu ini untuk arus datanya, nah yang ini untuk keluarannya, yang ini untuk filenya. Lalu untuk bab 9, desain database relasional, mengidentifikasi entitas. Yaitu ada entitas utama, strong entity. Yang kedua ada entitas transaksi, yaitu weak entity. Yang ketiga yaitu ada entitas pendukung. Lalu selanjutnya menentukan atribut. Ini untuk pengguna, dokter, petugas, permohonan izin, pembayaran pajak. Lalu menentukan kunci utama. Jadi seperti ini. Lalu untuk menentukan hubungan antar entitas. Seperti ini. Lalu membuat diagram IRD, yaitu seperti ini. Kurang lebihnya seperti ini. Lalu untuk ini tuh untuk konseptual, yaitu GDM. Yang ini untuk logikal LDM, yang ini untuk physical PDM. Lalu untuk normalisasi seperti ini. Lalu untuk entity relationship diagramnya seperti ini. Lalu identifikasi dan desain database-nya itu seperti ini. Ini untuk pengguna, dokter, petugas, jenis izin, jenis pajak, permohonan izin, dokumen izin, pembayaran pajak, konsultasi, telemedicine. Lalu yang terakhir, belum. Ada laporan keamanan, bukti laporan, notifikasi, sesi login, log system. Lalu di bab 10 yaitu desain proses. Mengidentifikasi proses utama, yaitu seperti ini. Yang kedua, dekomposisi proses. Jadi seperti ini. Terus itu lanjutan dekomposisi. Lalu diagram hierarki prosesnya seperti ini. Ini kenapa pecah? Kurang lebihnya kayak gini. Ini ada 2. Lalu desain antarmuka ini seperti yang ada di bab 4 dan 5. Jadi bab 11 ini saya next. Lalu di bab 12 yaitu konstruksi software. Jadi pembuatan kelas diagramnya itu seperti ini. Lalu pembuatan pseudokodenya seperti ini. Ini untuk bagian pengguna, login, valid nick. Itu di bagian pengguna ini ada register, login, validasi nick. Lalu di permohonan izin ada create permohonan, ada proses permohonan. Lalu di pembayaran pajak ini ada hitung pajak, ada proses pembayaran. Lalu di konsultasi telemedicine ini ada create konsultasi, ada start video call. Lalu di laporan keamanan ini ada create laporan, ada klasifikasi kejadian, lalu pembuatan query untuk registrasi pengguna, permohonan izin, pembayaran pajak, konsultasi telemedicine, laporan keamanan. Lalu bab terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulan berdasarkan analisis dan perancangan sistem e-government citizen service portal yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa digitalisasi layanan publik melalui portal terpadu ini memberikan potensi besar dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kenyamanan bagi masyarakat. Sistem ini memungkinkan warga negara untuk melakukan berbagai layanan seperti pengajuan izin, pembayaran pajak, konsultasi kesehatan, dan pelaporan keamanan, tanpa harus hadir secara fisik ke instansi pemerintah. Dari hasil wawancara observasi dan analisis dokumen, ditemukan sejumlah permasalahan penting seperti keterbatasan integrasi antar layanan, kurangnya edukasi penggunaan, validasi manual yang memperlambat proses, serta kendala infrastruktur seperti sistem login dan notifikasi yang belum optimal. Perancangan arsitektur perangkat lunak berbasis microservice, pemetaan kebutuhan fungsional dan non-fungsional, serta desain input-output yang dirancang dalam dokumen ini diharapkan mampu menjawab tantangan tersebut. Sistem yang dirancang juga memperhatikan keamanan data,
skalabilitas, kemudahan penggunaan, bisa disebut user-centered design, dan interoperabilitas dengan sistem eksternal. Sarannya yaitu agar sistem e-government citizen service portal dapat berfungsi secara maksimal dan memberikan dampak posisi yang berkelanjutan, maka disarankan hal-hal berikut, yaitu peningkatan sosialisasi dan literasi digital masyarakat. Yang kedua, penguatan infrastruktur teknologi. Yang ketiga, yaitu otomatisasi proses validasi. Yang keempat, yaitu pengembangan mekanisme umpan balik dan evaluasi. Yang kelima, yaitu penerapan standar keamanan nasional. Yang keenam, yaitu kolaborasi antar instansi pemerintahan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.